Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubrian Jeffy dengan NIM O1A1200090. Saya merupakan mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya pada mata kuliah Biokimia Farmasi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Prima Endang Sulistiowati, MSI. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pencernaan secara umum. Yang kedua, organ-organ pencernaan dan enzim yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, penyakit yang terkait pada enzim pencernaan. Yang keempat, penyebab terjadinya penyakit pada enzim pencernaan. Dan yang kelima, obat yang dapat mengatasi penyakit pada enzim pencernaan dan cara kerja obat. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pencernaan secara umum. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut dan berakhir di anus. Sistem terdiri atas rongga mulut atau cavia oris, esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestium sinue, usus besar, intestium crassum, rektum, dan kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Organ tambahan terletak di luar saluran pencernaan. Produk sekretorikanya dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretorius yang menembus dinding saluran pencernaan. Yang kedua, organ-organ pencernaan dan enzim yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung dan dikunyah dan dilunasi oleh liur saliva agar lebih mudah ditelan. Oleh karena makanan diuraikan secara mekanis di dalam rongga mulut. Daerah ini dilapisi oleh sel berlapis gepeng. Tampak lapisan tanduk sebagai pelindung yang juga melapisi permukaan dalam atau labia bibir. Adapun enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu ada 2, enzim amilase dan enzim zeolitik. Enzim amilase berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Sedangkan enzim peptidik berfungsi mencerah bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring sampai ke lambung. Esofagus merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Saluran ini terletak di belakang trakea dan mediastinum dan rongga toraks. Setelah turun di rongga toraks, esofagus menembus diafragma muskular. Bagian esofagus yang pendek terdapat di rongga abdomen sebelum berakhir di lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada taut esofagus, lambung terdapat perubahan mendadak dari epitel giripeng esofagus menjadi epitel selapis silindris lambung. Pada permukaan lumina, lambung terlihat banyak lubang kecil, disebut foveola gastrica. Adapun enzim yang berperan dalam lambung yaitu ada 3. Yang pertama pepsin, yang memecah protein menjadi pepton, lipase, yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua asam klorida atau HCl, yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Yang ketiga renin, yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang keempat ada empedu. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum pada waktu makan. Empedu dari kandung empedu juga dialirkan ke duodenum di antara waktu makan. Sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu menyebabkan lemak dapat larut dalam air atau emulsi. Yang kelima ada pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan sebagai kelenjar eksokrin. Fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Adapun enzim yang berperan dalam pankreas yaitu yang pertama ada tripsin, berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Yang kedua, sinogen berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino dan peptide.
Yang ketiga ada karboksipeptidase, berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Yang keempat ada lipase, berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang keenam ada elastase, berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Yang keenam ada usus halus. Usus halus terdiri atas duodenum, ileum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Gerak pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi atau kecuali air terutama terjadi pada ileum dan ileum. Adapun enzim yang berperan dalam usus halus yaitu yang pertama ada laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedua ada sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada peptidase, berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan lipase, khusus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya ada rektum. Sisa makanan sebanyak 100 sampai 500 ml per hari masuk ke usus besar, sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 gram per hari, terdiri atas 100 gram air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan. Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sphincter anus internal atau involuntar dan sphincter anus eksternal atau voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mm Hg dan kedua sphincter terbuka jika tekanan ini mencapai 55 mm Hg. Yang ketiga, ada penyakit yang terkait pada enzim pencernaan. Salah satu contoh penyakit yang terdapat pada enzim pencernaan yaitu insufiensi ekskrin pankreas. Insufiensi ekskrin pankreas adalah kondisi di mana pankreas tidak dapat memproduksi atau melepas cukup enzim pencernaan untuk mencerna, memecah, dan menyerap nutrisi pada makanan. Insufiensi pankreas dapat menyebabkan terjadinya malabsorpsi karena tidak normalnya proses digesti yang terjadi. Yang keempat, ada penyebab penyakit insufiensi ekskrin pankreas. Insufiensi pankreas terjadi karena adanya penurunan aktivitas enzim pankreas pada lumen usus sehingga pankreas tidak dapat mempertahankan proses digesti dan absorpsi dengan baik. Apabila proses digesti tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kesulitan dalam penyerapan nutrisi. Dan poin yang kelima, ada obat untuk mengatasi insufiensi ekskrin pankreas dan cara kerja obat. Cefazim merupakan salah satu obat mengatasi insufiensi pankreas. Cefazim merupakan obat yang tergolong dalam kategori obat saluran cerna. Cefazim termasuk dalam kategori obat digestan. Uang cara kerjanya dengan memecah karbohidrat, lemak, dan protein agar dapat diserap oleh dinding usus halus untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Cefazim termasuk obat pankreatin yang merupakan obat yang mengandung enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk memecah dan mengolah makanan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.